shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah masih meringankan langkah kaki kita, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk dapat hadir. Dan ini sekali lagi bukan merupakan suatu kebetulan ya, tetapi merupakan iradah yang Allah inginkan, di mana kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan yang suci ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa kita? Ya, kita ini orang biasa, bukan siapa-siapa, tetapi Allah memilih kita, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dapat bersama-sama mencicipi nikmatnya iman, wabil khusus nikmatnya bulan Ramadan. Kalau kita mengaca, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada 5 orang yang namanya dipastikan masuk neraka. Perhatikan, siapa tahu nama Anda ada di sini ya. Jadi teman-teman, siapa tahu, saya kan nggak doain, siapa tahu, yang pasti mudah-mudahan nggak ada. Ada 5 orang teman-teman yang berbahagia. Yang pertama adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun ini teman-teman yang berbahagia. Siapa? Adalah bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bapak angkatnya Nabi Musa. Teman-teman, mohon maaf ya kalau kita belajar bapak angkatnya Nabi. Oke. Yang kedua, Qarun. Siapa Qarun? Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga siapa? Adalah Abu Lahab. Allah, Abu Lahab ini malah ternyata pamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang keempat Qabil. Nah, untuk Qabil, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ternyata adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang kelima ini Masya Allah. Ini fokus ya. Ini harapan terakhir kalian ada di sini. Jadi teman-teman, ya ternyata yang terakhir adalah bohongan. Astagfirullah, Bobby. Saya ngomong bohongan, Bobby. Ya. Jadi teman-teman, yang kelima adalah Kan'an. Siapa Kan'an itu? Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari 5 tadi kita belajar gitu, circle-nya ternyata orang-orang yang hidup di circle kenabian. Ya, man ana, man nahnu, siapa kita? Gitu loh. Kita ini orang biasa. Ya kan? Keluarga kita dididik dalam keluarga yang beriman. Kita hidup dalam lingkungan yang beriman. Bahkan kita tinggal pun di balik papan kota beriman. Bersih, indah, aman, dan nyaman. Itu dulu sebelum MT Haryono rusak. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kita mau belajar ya dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, kita ambil hikmah gitu. Oh, ternyata begini ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi apa yang Ustadz sampaikan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran. Ternyata ya Allah, kita yang bukan siapa-siapa, tapi dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang Ustadz maksudkan tadi ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo hari ini terinspirasi dari itu, kita harus banyak bersyukur. Baik sahabat-sahabatku, sesuai agenda tema kita hari ini, kita akan membahas mengenai tentang pernak-pernik fikih puasa jilid 1.
Sebenarnya kalau di puasa itu yang paling mendasar ada 2 poinnya. Poin pertama adalah niat. Poin yang kedua adalah ijtinabul muftirat. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Puasa itu memang harus ada niat, dan niat itu ternyata nggak sekedar niat gitu doang ya. Tapi niat itu teman-teman lebih jauh dari itu. Niat itu punya 4 syarat. Apa aja Pak Ustadz? Yang pertama adalah jazm. Jadi niat itu harus jazm. Apa jazm itu? Jazm itu pasti. Jadi nggak boleh niat aku berniat puasa besok jika besok hujan. Maka walaupun besok hujan betulan nggak sah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selain jazm, yang kedua adalah ta'yin, spesifik. Tahu spesifik ya. Jadi misalnya saya niat nggak sah. Niat apa? Niat puasa apa niat sholat? Saya niat puasa nggak sah. Puasa apa? Puasa fardu apa puasa sunnah? Saya niat puasa fardu nggak sah. Fardu apa? Fardu Ramadan atau fardu kafarah. Jadi modelnya kayak begitu tuh. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Sama kayak alamat. Ini misal contoh ya, analoginya aja. Misalnya teman-teman Syadinang dalam rangka menyambut hari Idul Fitr, kemudian mengirim parcel ke rumah Ustadz. Misal contoh nih, misal contoh. Saya udah disclaimer dari awal, ini contoh doang gitu ya. Tapi kalau kalian pahami secara nyata sih nggak apa-apa juga. Jadi misalnya kirim parcel ke rumah Ustadz Agus Sairul Huda, ditulis Karangjati. Gak bisa. Karangjati itu luas, RT 14, nggak nyampe. Nomor berapa? Nomor 10, begitu. Catat ya, panitia, iya, catat ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, begitu ya, itu harus spesifik, harus jelas, dan ukurannya pun harus pas XL. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, udah naik ya, iya. Jadi teman-teman itu terserah mau puasa mau enggak, badan-badan gua ngapa situ yang sibuk ngurusin. Jadi teman-teman yang berbahagia, berarti niat itu harus jazm, yang kedua harus ta'yin. Yang ketiga tabyid. Apa tabyid itu Pak Ustadz? Meletakkan niat di malam hari. Meletakkan niat di malam hari. Jadi niat itu memang harusnya di malam hari teman-teman ya. Artinya nggak bisa niat di pagi hari, nggak bisa. Walaupun mohon maaf ya, teman-teman berkata, kan niat itu yang penting kerentak hati, bukan itu aja. Ta'yin enggak, kan gitu. Maka teman-teman yang berbahagia, kalau dia memang harus ta'yin, maka ta'yin itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki karakteristik yang spesifik, dan itu wajib di malam hari. Ulama sepakat tentang itu kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad kompak. Nah, untuk puasa sunnah ada pengecualian, di mana puasa sunnah boleh dilakukan di pagi hari. Salah contoh nih, saya Pak Ustadz niat puasa dari jam 9 pagi. Selama belum makan ya nggak apa-apa. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu wajib niatnya di malam hari berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan dari Hafsah dari Nabi, di mana dikatakan man lam yajmi'u siyam qablal fajar fala siyama lahu, barang siapa belum berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya sebelum fajar. Jadi sebelum adzan subuh. Clear ya yang kedua. Yang ketiga, nah ini maaf saya ulangi, yang keempat tadi 1 2 3 kan tadi pertama jazm, kedua ta'yin, ketiga tabyid. Yang keempat namanya tajdid. Apa tajdid itu Pak Ustadz? Tajdid ini yang paling penting teman-teman ya. Tajdid itu ya tajdid. Jadi tajdid itu dia semacam tajdid begitu ya. Baik, saya pikir udah paham, kita lewatin aja. Dan ini memang paling penting, yang ini yang paling mendasar tuh di poin ini, yaitu tajdid ya. Nah gitu dong, ngomong apa itu gitu kan, jadi saya bisa menjawab. Jadi kayak lagunya Roma itu, yang ini apa namanya kan gitu kan. Jadi terjadi saling komunikasi. Jadi teman-teman, tajdid itu artinya merefresh niat. Jadi niat itu harus direfresh tiap malam, diulangin sekali. Nggak bisa niat di awal doang. Pak Ustadz saya niat 1 untuk bulan Ramadan. Pak Ustadz tapi ada loh pendapat yang mengatakan begitu. Oh iya ada memang. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik mengatakan niat cukup sekali saja.
Memang ada, tetapi dengan segala hormat pendapat ini didhaifkan oleh para ulama. 3 mazhab semuanya mendhaifkan hadis ini, tidak sah. Kenapa pendapat Imam Malik dianggap dhaif? Teman-teman yang berbahagia, ternyata gini gambarannya ya. Ada Imam Malik pernah berdalih itu dikiaskan kepada sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat, Mbak? 4. Niatnya berapa kali? 1. Ya, teman-teman perhatiin, 4 tapi niatnya 1. Ya udah 4 aja, satu kesatuan. Apa bedanya dengan puasa? Puasa 30 hari jadi satu kesatuan. Namanya Ramadan, ya udah niat puasa Ramadan untuk 1 bulan. Tapi dengan segala hormat, pengistidlalan itu ya. Jadi konsep memahami dalilnya lemah menurut Ustaz. Karena kalau disamakan dengan zuhur sebenarnya nggak sama. Zuhur itu 4 rakaat tapi satu kesatuan, makanya niatnya 1. Apa buktinya dia satu kesatuan? Kalau Anda sholat zuhur 4 rakaat, kentut di rakaat yang keempat. Batalnya rakaat keempat apa semua? Berarti menunjukkan satu kesatuan. Sekarang praktekkan ke puasa. Puasa 30 hari, tanggal 30 batal. Wajib ngulangin 30 hari apa cuma tanggal 30? Tuh bedanya. Jadi berangkat dari situ teman-teman, maka niat itu wajib dilafalkan di setiap malam. Pak Ustadz, teknisnya gimana? Karena faktanya kalau lupa kan bahaya, bisa batal puasanya. Teknisnya itu gampang. Jangan niat ketika subuh sahur, karena nanti kalau kalian ketiduran, ya, kalau kalian ketiduran, kalian nggak kebangunan, ya. Kan kalau ketiduran berarti tidak kebangunan, ya teman-teman. Kalau ketiduran nggak niat. Nah, yang kedua, saya nanti pas tarawih aja. Bagus, pas tarawih bagus. Tapi problemnya ketika THR-mu cair, engkau khilaf, engkau ndak tarawih lagi sudah. 10 hari terakhir, Masya Allah, orang pada nongkrong di Masjid Al-Ikhlas, Al-Falah, At-Taqwa. Dia sholatnya di Masjid Al-Bi'ismi War-Ramayana Wal-Fantasiyati. Ya, selesai. Hilang semuanya. Akhirnya nggak tarawih, nggak niat, batal puasanya. Kalau Ustadz gimana tipsnya supaya tidak lupa niat? Gampang teman-teman. Ya, karena kalau saya itu jeleknya saya pribadi itu kalau lupa itu nggak ingat. Ya, karena saya itu gitu, kalau ingat biasanya nggak lupa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kami ulangi kembali dari apa yang Ustadz jelaskan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh niatnya kalau bagus pas selesai buka puasa aja. Karena Anda nggak mungkin batal puasa. Nggak mungkin lupa buka puasa. Yang ada malah nungguin. Itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ya Allah, itu momen-momen puncak-puncaknya lapar. Bukan sekarang, nanti 15 menit sebelum adzan itu ngelihat sunlight warna hijau kayak marjan rasa melon. Ya Allah, ngelihat kecoa aja kayak kurma, Masya Allah. Itu nanti nungguin buka puasa gini, terus selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tempelin langsung dengan niat, nawaitu shoma qadina nadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu clear. Kalaupun terjadi apapun nggak ngaruh. Niat itu penting banget. Kemarin itu ada kejadian seorang suami istri datang ke rumah. Tapi kejadiannya Ramadan tahun lalu ya. Dia nangis-nangis. Pak Ustadz, tadi siang Ustadz ceramah khutbah duhur di Masjid Agung At-Taqwa. Betul. Ustadz ancam orang-orang yang nggak berpuasa. Betul. Ustadz bilang imannya akan dicabut, bahkan menyebabkan kekafiran jika dilakukan dengan semena-mena. Saya nggak puasa Pak Ustadz. Astagfirullah. Kenapa? Semalam saya dengan istri melakukan Jadi semalam orang ini melakukan apa tadi Pak? Anda itu nggak meresapi gitu. Nah, jangan.
Bersapi. Akhirnya apa yang terjadi ketika melakukan hubungan? Dia ketiduran. Bangun-bangun, ternyata di masjid ada suara apa? Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Jadi teman-teman, ya, ya Allah deh, gimana kita ini deh, dalam kondisi tidak ada sehelai benang pun. Jadi teman-teman yang berbagi sudah akhirnya pergi ke pasar, karena ngerasa batal pulang dari pasar makan nasi kuning iwak haruan. Tahu sendiri kan iwak haruan yang dibumbu merah itu, kalau kena nasi kuning diemak-emak begini sama taburan bawang goreng kering begitu ya. Insya Allah pakai, kemudian ada telurnya kuning diacak-acak gitu ya Allah. Ya Allah, luar biasa. Belum kena serundengnya bercampur. Luar biasa. Jadi teman, nggak apa-apa telan liur mbak ya. Iya, telan liur tidak membatalkan puasa, asalkan liurnya sendiri ya. Bukan liur temanmu ya. Jadi kalau liur temanmu batal lah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Tadi berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi, ngomongin tentang niat. Oh, belum selesai tadi ceritanya. Jadi gimana Pak Ustadz puasa saya? Mas, kamu semalam udah berniat. Udah Pak Ustadz. Sebenarnya Mas, puasa kamu itu nggak batal. Saya ini masuk junub loh Tat. Iya, junub itu efeknya doang. Yang penting hubungannya terjadi sebelum adzan subuh. Nggak batal. Jadi saya ini nggak batal Pak Ustadz. Tadinya sebelum nasi kuning iwak haruan ditampar. Jadi mancing emosi semangkok haruan nggak batal gimana? Ya, jadi teman-teman sabar apaan, kita lapar ya. Dia enak betul cerita nasi haruan ya. Emosi lah kita. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu tadi niat ya udah tuntas ya, clear ya, berarti tiap malam. Kemudian sekarang masuk pada pembatal-pembatal ibadah puasa. Berkaitan dengan pembatal ibadah puasa, jumlahnya ada 5. Yang pertama, makan dan minum itu membatalkan puasa apa tidak? Enggak, orang nggak sengaja kok ya. Makan dan minum dengan sengaja, gitu, batal tidak? Enggak, orang malam kok ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, makan dan minum di siang hari gitu loh ya, batal apa tidak? Dengan sengaja, batal nggak? Jadi teman-teman yang berbahagia, muka-muka orang trauma tuh gini. Kalau nggak sengaja batal nggak? Nggak sengaja. Nggak sengaja batal nggak? Enggak, walaupun yang dimakan 5 kotak nasi warung Padang. Ya? Kotak pertama kikil, yang kedua otak, yang ketiga daging rendang. Insyaallah ya. Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Itu tadi poin yang pertama. Tapi ingat ya, ketidaksengajaan yang disebabkan keteledoran batal loh. Oh iya, contoh nih, mau nungguin buka puasa. Aduh laparnya Bu, iya sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan, minum, kenyang, geriga. Selesai geriga di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Hayalah salat. Udah selesai. Kenapa deh? Ini adzan yang cempreng, ini adzan Pak RT Pak.
Yang merdu tadi gimana? Ayo kita cek keluar, kita pastikan keadaan. Di luar ternyata anaknya main HP, ringtone-nya Allah. Ini betul-betul tidak ada rekayasa. Terjadi alami. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Bagus, batal. Kenapa Tat? Terserah aku lah, aku ustadznya kok, ya kan? Iya, terserah aku lah. Orang fotoku kok panas-panasin di depan situ juga nggak kenapa-napa. Jadi teman-teman, iya masang foto jangan juga pas sejajar dengan kaki gitu, careless ya. Jadi teman-teman, rasanya hina memang muka aku di situ. Tadi ngomong apa Ustaz tadi? Batal. Kenapa batal? Karena ada keteledoran. Kenapa enggak lihat jadwal imsak dulu? Kenapa nggak lihat jam dulu? Kenapa nggak dengar radio dulu? Buat jadwal imsak ya. Nanti ada foto kalian. Kami dari Sadina Land mengucapkan, gitu kan? Jadi teman-teman buat. Jadi ada waktunya, daftar waktunya. Berarti itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu maksudnya begitu. Oke? Sahabat-sahabatku yang berbahagia. Kemudian sama kayak berenang lah. Kalau saya ditanya, Tat, puasa berenang batal nggak? Ya enggak lah. Mana ada pembatal puasa berenang? Nggak ada. Tapi kalau Anda tertelan air ketika berenang batal. Tapi kan nggak sengaja, Tat, tetap batal. Kok bisa, Tat? Karena ada unsur keteledoran. Loh, dengan Anda berenang kan sudah hampir dipastikan memang akan tertelan air, begitu ya. Jadi itu membatalkan ibadah puasa. Gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Baik. Kemudian berikutnya istiqo sengaja muntah. Muntah dengan sengaja ada nih. Sikat ngek tonjok ke atas ngok. Maksudnya ngeluarin dahak. Ternyata kebablasan keluar semua, usus, limpa, babat, paru, jantung. Maksudnya habis makan coto Makassar. Pasti jiwa psikopatmu muncul kan? Jadi teman-teman, ya itu batal. Tapi kalau nggak sengaja, misal contoh perjalanan, muntah nggak batal. Masuk angin, muntah nggak batal. Ngelihat suami, kenapa muntah? Iya Pak Ustadz, kalau minta duit gak dikasih tuh mau muntah aja ngeliat mukanya. Jadi teman-teman, muntah itu nggak batal karena nggak sengaja. Kalau sengaja batal. Kemudian yang ketiga adalah haid nifas, walaupun beti. Apa beti? Beda tipis. Jam 6.15 adzan, jam 6 tepat ada yang terasa keluar. Aha. Ya kan? Batal. Ya Allah, Tat, tinggal 15 menit, batal. Wajib qadha, wajib. Teganya apa? Kau yang haid apa? Aku yang mikir. Ya? Pokoknya begitu. Emang hukumnya begitu, mau gimana? Kau pakai perasaan-perasaan gundul musik emang. Pokoknya walaupun beti tetap batal. Kecuali kalau kalian tidak tahu. Kemarin Ustaz ceramah tahun lalu ya di apa itu Hotel Jatra, ada mbak-mbak IO mondar-mandir waktu saya ceramah kan. Saya selesai ceramah takjil buka puasa, dia datang mukanya agak merah-merah gitu. Ya Allah Pak Ustadz, kenapa kau datang menggah-menggah? Takut lah, aku siapa tahu minta pertanggungjawaban. Aku kan Ustadz baik-baik. Jadi teman-teman, saya bilang kok bisa ini, ada apa ini? Kenapa Mbak? Saya puasa saya Pak Ustadz. Emang kenapa? Saya tadi kan ngurusin makanan, jadi saya nggak sadar Tat. Iya kenapa? Tadi maghrib saya mau buang air kecil. Ternyata saya mau buang air kecil, lihat ada bercak darah. Saya tidak tahu Pak Ustadz keluarnya sebelum adzan maghrib atau sesudah adzan maghrib. Jadi gimana dengan haid itu Pak Ustadz? Ya nggak tahu Mbak, aku lo nggak pernah lihat, sembarangan aja. Iya, maksudnya bukan gimana haid itu, gimana puasaku, baru ku jawab. Puasamu sah. Kenapa sah Pak Ustadz? Ya karena kamu nggak tahu. Beda kalau dia tahu. Terasa ada yang gerak-gerak, tapi dia nggak mau lihat. Ah tidak, ini hanya perasaanku saja. Tidak begitu.
Ya nggak bisa. Nah itu. Kemudian yang keempat, istimna. Sengaja mengeluarkan sperma. Ya jadi memang dia sengaja mengeluarkan. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Contohnya misalnya lagi jalan ke pasar, ada cewek cantik kesenggol, nggak sengaja keluar, gitu ya. Maka, teman-teman, ya namanya orang kan beda-beda, Mbak. Siapa tahu ejakulasi dini. Jadi teman-teman, kan yang jadi ustadz saya, ya kan, saya mau kasih contoh apa aja terserah saya dong, ya kan. Jadi teman-teman begitu, sama kayak kalian membelikan apa aja ke saya, kan saya nggak pernah bilang apa-apa. Walaupun hari ini kayaknya nggak ada apa-apa. Iya kan puasa, Tat, saya tahu puasa itu nggak boleh minum. Tapi kalau dibawa pulang kan boleh, ya kan? Jangan biasakan mengurangi haknya manusia. Oh udah ada, aman. Aerok 44 KT21 ya. Jadi teman-teman, jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tadi ya, jadi kalau haid walaupun beda, sperma walaupun kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Contohnya apa, nggak sengaja mimpi basah. Ya, mimpi basah tidak batal walaupun sehari 3 kali. Ya, tapi tidak tahu itu otak isinya apa itu ya. Bisanya sehari 3 kali. Mungkin ngeliat kucing udah pakai baju aja nafsu dia ya. Tuh begitu maksudnya. Teman-teman yang berbahagia, termasuk yang sibuk nyiapin makanan di kresek kuning yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah ini yang paling parahnya, parah ini ya. Jadi teman-teman, adalah hubungan suami istri. Kenapa ini paling parah? Bahkan diwajibkan kafarah, hukuman plus. Ada yang tahu kenapa? Udah makan minum kan kurang ajar juga. Tapi kenapa kok cuman qadha gitu aja? Kalau wajib kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama, budak dulu. Memerdekakan budak. Tapi sekarang udah nggak ada budak. Ya, kalaupun ada itu di daerah Sumatera, budak bercula 1. Badak itu yang buat ngelapin muka. Bedak itu bukan yang kayak tajam-tajam banyak durinya itu apa? Landak itu yang model kayak nangka digoreng. Cempedak itu kompor gas. Mau meledak. Berani ya meledakin ustadz, berani meledakin ustadz ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu budak udah lewat. Karena nggak ada budak, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ustadz kalau disuruh puasa 2 bulan aja, mohon maaf bukannya sombong, masih siap begitu. Tapi kalau berturut-turut, mohon maaf, gak kuat teman-teman. 1 sampai 60. Tanggal 59 kau batal tanpa udzur, wajib ngulangin dari tanggal 1 lagi. Kempes memang perut. Jadi teman-teman jangan main-main ya. Itu namanya kafarah. Kalau nggak mampu, dokter yang ngomong ya, nggak boleh ngawur. Dokter bilang nggak mampu, berarti memberi makan 60 orang miskin. Ya, jadi nanti memberi makan kepada 60 orang miskin ya, 1, 2, 3, 4. Ya, masih kurang banyak ya. Nah, pada 60 lagi kan orang miskinnya. Saya nggak ada bilang loh ya, kalian ngaku sendiri ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu. Nah, Pak Ustadz, ya dari semua yang Ustadz udah jelaskan tadi, selain itu berarti mitos. Contoh yang paling bersebar tadi udah dijelaskan, pertama masuk ke Ramadan dalam kondisi junub, katanya batal padahal tidak. Yang kedua, bercumbu rayu. Bercumbu rayu suami istri diperbolehkan. Nabi yang contohkan langsung kok, katanya kalau udah puasa gini nggak mau sentuhan. Bahkan kalau lagi mau boci, apa boci? Bocian, itu ranjangnya dikasih skat polis lain. Nggak bisa mas bersentuhan, takut batal. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad diceritakan, karena Nabi yuqabiluni, Nabi pernah mencium aku, kata Aisyah. Mencium.
Wa yubasyiruni, Nabi memeluk aku. Wa kana amlakukum liirbi, tapi Nabi orang yang paling mampu menjaga hawa nafsunya. Makanya dilihat-lihat juga. Kalau pengantin-pengantin baru ya gak usah dulu. Karena itu ibarat listrik tegangan tinggi. Kadang belum dicolok aja nyala duluan. Ya. Itu kalau pengantin baru. Tapi kalau pengantin tua, aman. Ibarat listrik tegangan rendah. Iya, jangan dicetek, dicolok aja nggak nyala-nyala. Jadi teman-teman, ya dimuliakan Allah. Jadi itu kalau udah tua-tua aman. Tapi kalau yang muda-muda, sabar-sabar dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Kayak pernah dengar saya di mana itu ya? Baik, kemudian berikutnya lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan yang ketiga, mandi keramas. Gak apa-apa mandi keramas, gak apa-apa. Ya, jadi walaupun mandi keramas dengan niat betul-betul ingin menghilangkan rasa haus, gak apa-apa. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya sebagai orang yang kalau Ramadan kegiatannya makin terap, kalau kalian kan mungkin jam kantornya makin berkurang. Ustadz tadi subuh, Ustadz ngisi di Assalam, bukan, di Mustahidin Polsek sini. Kemudian jam 8 di kantor Bea Cukai Kanwil Kalbaktim. Jam 10 di UPIK. Jam 11 di BDS 1. Masjid Jabalus Salam. Duhurnya di Lanal. Dari Lanal saya ke sini. Dari sini nanti saya balik lagi, namanya SIB. SIB itu Samudra Indonesia Balikpapan. Itu ada di belakangnya RSPB. Jadi kayak terputar Ustaz, kayak gasing ke sana. Dari sana nanti Ustaz buka puasanya di PHM. Salat isanya ada di BI, Bank Indonesia. Terputar lagi dari sana ke sini. Ini ngeliat kalian udah kayak pohon kurma semua nih, jangan macam-macam. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, sampai sini ngeliat mukaku dipanas-panasin depan situ pula. Nah ini teman-teman, kenapa? Apa? Malah promo dia. Gak usah banyak ngomong, bawa ke rumah. Kan Ustaz udah bilang, BL itu gampang. Gak usah pakai di radio mahal-mahal. Putihin mukaku. Ibu-ibu pasti kan tanya, astagfirullah Ustaz yang biasa hitam kok jadi putih? BL. Selesai iklan paling singkat padat bermakna itu ya kan? Iya, jadi sebelum pakai ngendorse. Siapa itu kemarin tuh yang cewek-cewek itu? Orang itu, ini ceweknya cantik, emang dia udah cantik dari awal. Ini challenge-nya kalau bisa gantengin saya. Kalau Anda sukses, berarti BL memang perfect, sempurna, ya. Jadi teman-teman begitu. Berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, sahabat-sahabatku, mandi keramas boleh ya, silakan. Walaupun niatnya tadi untuk menghilangkan haus, nggak apa. Kalau kalian dalam kondisi yang parah, gini, Ustaz kasih tahu. Ini ilmunya Ustaz dapat dari tukang bangunan itu. Jadi ternyata Pak Ustaz, kalau saya kondisi parah banget, pertama mandi pakai air dingin, keramas pakai air dingin, habis itu setel AC, kalau nggak ada minimal kipas, baru yang ketiga bawa tidur 20 menit. Nah ilmunya tukang ini saya praktekin. Saya kalau betul-betul dalam kondisi tertentu yang memang betul-betul aduh sampai bukan haus lagi ya, kayak mencekik, atau yang laparnya itu sampai pusing di kepala itu gitu caranya. Saya mandi keramas, ya habis mandi keramas saya pasang AC atau minimal kipas, baru kemudian tidur 20 menit itu bangun-bangun seger. Serius, laparnya masih ada tapi nggak kayak tadi yang sampai mau muntah gitu, nggak. Apalagi pas tidur tadi mimpi makan coto Makassar. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop dari yang saya sampaikan. Apalagi kumur nggak apa-apa ya, diperbolehkan. Yang penting jangan keras-keras. Kalau keras-keras ketelan batal. Pelan-pelan, misalnya begini. Pelan
tapi pasti, ya, pasti ditampar malaikat memang sudah, ya. Pak Ustadz, nyicipin makanan, nggak apa-apa, nyicipin ya, ti, ti, bukan itu bukan nyicipin, nyicipin tuh cuman sampai di lidah aja, ya, jangan dimasukkan, ya seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah, mirip seperti buaya darat kalau ngomong cuma sampai di lidah aja, nggak masuk ke dalam hati. Ya berat rasanya menahan rasa haus, tapi lebih berat lagi menahan rasa rindu. Paling asik gini nih ngopi. Kenapa saya suka ngopi? Karena kopi itu candu. Belajar untuk merasakan pahitnya merindu dan menerima untuk menerima manisnya menunggu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi ngomongnya tentang masalah kumur, nyicipin makanan. Oh iya, tapi nyicipin itu hanya untuk orang-orang yang butuh nyicipin ya. Iya, bagian dapur nyicipin. Anda bagian admin ngapain nyicipin? Ya kan? Gak boleh. Tuh nyicipin nggak apa-apa. Diperbolehkan tapi yang penting. Bahkan perempuan pun nggak semuanya butuh nyicipin. Kalau perempuan-perempuan yang udah tua, yang udah senior, tuh mana nyicipin? Ya kayak macam-macam mamut-mamut, mama muda itu kayak gitu. Masukkan setengah sendok teh garam, aduk perlahan-lahan, tiriskan bawang, tunggu 30 menit. Itu masakannya nggak enak biasanya. Serius. Mbah-mbah yang nggak pakai takaran, ngambilnya pakai tangan ini. Plung diaduk pakai kos-kotang netes. Itu ada yang asin tapi bukan garam. Ya. Itu masakan lebih nikmat. Allah tuh adil ya. Kalau cantik biasanya masakannya nggak enak. Aisyah itu cantik, masakannya nggak enak. Beda dengan Ummu Sofia, maaf. Sofia itu masakannya nikmat tapi wajahnya kurang cantik. Allah tuh adil. Jadi kalau cantik masakan nggak enak. Makanya saya sering marah sama istri saya. Apa kamu nih Mi? Orang perempuan kok nggak pintar masak? Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang berbahagia. Oke, kemudian apalagi bekam, nggak apa-apa. Bekam ya. Orang Islam kadang nggak pernah bekam. Kalah sama orang Inggris sampai ada namanya David bekam. Karena saking seringnya dibekam. Sikat gigi nggak apa-apa. Dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lain. Baik, ini pernak-pernik 1 udah kita tuntaskan. Nanti kita lanjut pernak-pernik 2 di kajian pekan depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Tafadhol jamaah, buat yang mau bertanya Ustaz berikan kesempatan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Saya pernah dengar ini Pak Ustaz, ada ustazah ngasih ceramah bahwa doa sebelum puasa itu alangkah lebih bagusnya setelah kita buka baru berdoa buka puasa. Benar kayak itu Ustaz? Kebetulan saya harus penggal ceramahnya gitu. Iya, doa buka puasa ya kan. Kan biasanya kan kalau kita setahu kita kan sebelum berbuka itu kan berdoa dulu. Tapi ada satu ustazah, saya juga nggak tahu juga dalilnya atau apa, karena sepenggal itu aja gitu. Jadi beliau memberi kewajiban bahwa sebaiknya itu doa puasa itu didoakan setelah kita meminum kemudian baru berdoa. Jadi begini teman-teman ya, di mana-mana yang namanya doa itu pasti dilakukan sebelumnya. Di mana-mana itu doa makan ya kita bacanya mau makan gitu kan. Doa tidur ya kita baca ketika mau tidur. Sehingga kalau kita bacanya kapan, jelas bacanya di awal sebelum kita makan dan minum. Namun memang saya paham yang disampaikan itu, saya ngerti. Jadi karena memang redaksi doa itu seakan-akan menunjukkan sudah dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu artinya sudah dhahabad dhama', telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, dan telah terbasui urat nadiku. Wa thabatal ajru, dan ditetapkan pahala itu jika Allah menghendaki. Jadi kalau kita belajar sampai di sini, teman-teman yang berbahagia seakan-akan mengindikasikan udah selesai. Nah kalau Ustaz pribadi gabungin aja dua-duanya.
Ketika mau buka puasa baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai makan kenyang gerika baru dhahabad dhamma wa talatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Jadi gabungkan dua doa dengan masing-masing posisi tadi. Begitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang magang tanya tentang puasa apa yang nggak tahu, yang ragu-ragu tanya, belajar nanya yo, masa udah tahu semua. Yakin Kak Dada? Ayo siapa yang nama lo? Silakan. Mau nanya, batas akhir ketika kita makan pada saat sahur. Ini dengar satu ustaz mengatakan pada saat azan. Setelah ada. Baik, jadi teman-teman ulama sepakat ya, memang namanya batas puasa yaitu ketika terdengar adzan. Ya. Nah, kalau imsak itu apa? Imsak itu bukan batas waktu. Imsak itu batas jeda. Ada dalilnya kayak itu, ada. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ketika Anas bertanya kepada Zaid, Zaid kamu pernah sahur nggak sama Rasulullah? Pernah. Berapa jeda antara adzan dengan sahurnya Nabi? Kata beliau, qadra khamsina ayat, kurang lebih membaca 50 ayat. Nah 50 ayat itu kalau diwaktuin, range-nya antara 7 sampai 15 menit. Ya, sudah saya coba itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, tuh kalau bisa antara 7 menit itulah kalau bisa kita menjeda. Itu yang disebut dengan waktu imsak. Tapi apakah kalau imsak masih boleh makan? Ya boleh lah. Orang bukan waktu pembatas, kalau Ustaz bilang tadi, waktu jeda. Cuman menjeda aja. Ya, misal contoh nih, kita bangun-bangun kesiangan, bangun tidur, terus mandi. Itu jangan lupa gosok gigi. Membersihkan apaan ya? Tempat tidurku. Ketika makan, imsak, waktu imsak telah tiba. Suling Pertamina. Ya. Nah itu kayak gitu nggak apa-apa, lanjut aja terus. Karena ini bukan waktu pembatas, hanya menjeda. Jadi masih boleh makan. Yang problem itu Anda udah makan, perutnya udah kenyang, mulutnya udah sikat gigi, udah bersih, minum air putih bersih. Imsak, waktu imsak telah tiba. Nah, di sini yang jadi problem. Iseng dia makan roti. Di dalam roti ada rambut istri. Ketelan, tidak nyaman ditariknya. Setengah di luar, setengah di leher. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung dia. Mau ditelan namanya makan, batal. Mau ditarik keluar namanya muntah, dengan sengaja batal juga. Ya biarin gelantung di mulut musarian situ ya. Mas, apa kabar mas? Ayo. Karena dia kalau masuk batal, ketarik keluar batal. Bingung dia. Makanya imsak itu udah nggak usah nakal. Ada pertanyaan, kalau habis imsak boleh nggak berhubungan? Astagfirullah. Ya saya bilang boleh berhubungan. Serius, serius. Imsak berhubungan silakan. Yang penting kamu bisa tepat selesai sebelum adzan. Cuman saya curiga kok bisa pas begitu ya. Ternyata muadzin itu temannya sendiri. Bro, jangan adzan dulu ya. Tungguin aku. Tanggung gitu. Nah ini begitu gambarannya. Baik. Ada yang lain? Ayo sebelum Ustaz tutup, ada yang lain? Kalian bilang dong, nggak ada Pak Ustaz, cuma kamu di hatiku gitu. 5, 4. Ini pasti udah jamnya pulang nih, kelihatan mukamu kelihatan. Ada yang lain malah kayak gini. 3. Baik, kalau memang tidak ada kita cukupi. Sekali lagi teman-teman, pesantren kilat kita akan berlangsung selama 4 pertemuan. Kita tuntaskan sesuai dengan yang saya sampaikan. Pertama, pernak-pernik puasa jilid 1 sudah kita tuntaskan. Pernak-pernik puasa jilid 2
pekan depan, kemudian fikih iktikaf, dan nanti ditutup dengan fikih zakat fitrah. Ya, biar kita mengerti minimal ya, walaupun nggak semuanya nggak apa-apa, yang penting dapat sedikit-sedikitnya. Baik, kita cukupi dengan bersama-sama berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wa rafa'inna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir. Wa anta la taqtaju ilal bayani wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik li sahibil hajah khususan fi tisadina Balikpapan ya Allah. Barik lana wa barik fina wa barik minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.